Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. La haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Jadi video ini adalah melanjutkan pembahasan kitab Ihya Ulumuddin bab etika makan, dan sekarang kita sudah masuk ke bagian yang ketiga, yaitu etika yang perlu diperhatikan setelah makan, ya. Jadi langsung saja kita baca. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi sa'iri salihin wa bi ulumi masyayikhina fid dhahrain amin ya rabbal alamin. Al-qismu ats-tsalisu ma yustahabbu ba'da ta'ami. Bagian ketiga, hal-hal atau etika yang dianjurkan setelah makan. Wahwa ayyumsika masakaya wahwa ayyumsika anil akli qabla syab'i wa yal'iqa asabi'ahu summa yamsahaha bil mindili summa yaghsilaha wa yaltaqata fatatat ta'ami, yaitu diantaranya atau etika pertama yaitu seseorang itu menahan makan sebelum kenyang. Jadi makan itu nggak sampai kenyang, itu berhenti atau dihentikan, ya. Kemudian setelah itu dia itu menjilati sisa-sisa makanan yang ada di jarinya. Setelah dijilat-jilati, kemudian tangan tersebut itu dibersihkan dengan mindil, sapu tangan, atau kalau konteks zaman sekarang ya bisa tisu. Nah, setelah diusap dengan tisu, kemudian baru dibasuh, ya, atau dibersihkan. Setelah itu seseorang itu menjumut sisa-sisa makanan atau makanan-makanan yang berceceran, ya. Mungkin dia kan konteksnya itu kemarin itu makan di tanah, ya. Mungkin ada makanan yang jatuh di tanah, itu diambil. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man akala ma yasqutu minal ma'idati asya fi sa'atin wa ufiya fi waladihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapapun yang memakan makanan yang jatuh dari meja makan, maka dia akan hidup dalam kelapangan, dan anaknya di sini pakai mufrad, ya, dan anaknya akan dimaafkan atau diberi afiah, ya, bukan dimaafkan, tapi anaknya akan diberi afiah atau diberi keselamatan atau kesehatan. Selanjutnya, wa yatakhallalu wa la yabtadi'u kullama yakhruju min baini asnanihi bil khilali illa ma yajtami'u min usul asnanihi bil lisanihi. Kemudian seseorang itu yatakhallalu memakai istilahnya itu kalau konteks zaman sekarang, ya, itu pakai tusuk gigi. Jadi menyela-nyela sisa makanan, kemudian sisa makanan yang ada di sela-sela giginya itu tidak ditelan, ya, tidak ditelan. Wala yabtali'u kullama yakhruju min baini asnanihi bil hilali, dan seseorang itu tidak menelan segala sisa makanan yang keluar dari sela-sela giginya bil hilali, keluarnya tadi itu dengan tusuk gigi atau dengan alat untuk menyela-nyela, gitu, ya. Kecuali sisa-sisa makanan yang berkumpul dari pangkal giginya dan lisannya. Mungkin sisa makanan tersebut itu masih di atas lidah, ya, atau mungkin masih ada di gigi yang itu bisa dijangkau. Nah, itu boleh ditelan. Tapi kalau yang sudah tidak bisa ditelan atau tidak bisa dikeluarkan kecuali dengan tusuk gigi atau untuk sembelit, bukan sembelit, istilahnya itu untuk membersihkan sisa-sisa makanan di sela-sela gigi. Nah, sisa-sisa makanan yang ada di sela-sela gigi itu dibuang saja, jangan ditelan. Amal mukhraju bin hilali fayarmihi. Nah, adapun sisa makanan yang keluar karena tusuk gigi, gampangnya seperti itu dibuang saja. Wal yatamat, ya, ba'dal hilali fa fihi atharun an ahlil baiti alaihimussalamu. Dan seseorang itu hendaknya berkumur setelah itu tadi menyela-nyela sisa makanan dengan tusuk gigi, karena di dalam berkumur tersebut, atau karena di dalam kegiatan berkumur tersebut itu ada asar dari ahlul bait alaihimussalam.
Saya artikan asar saja ya, gitu. Atau pengaruh atau ya gampangannya itu ajaran lah dari Ahlul Bait ya. Dan insya Allah kalau dilaksanakan akan berkah. Kemudian wa ayyal iqa al-qas'ata wa yasraba ma'aha wa yuqalu man la iqa al-qas'ata wa syariba ma'aha kana lahu itqu raqabatin wa innal tiqatal futati muhuril huril aini. Kemudian seseorang itu menjilat piring, ya nggak sampai dijilat gini ya, tapi sisa makanan yang ada di piring itu nganu pakai jari, kemudian dijilat itu. Kemudian seseorang tadi juga meminum kuah yang masih tersisa di piring. Nah, dikatakan siapapun yang menjilat sisa makanan yang ada di piring dan meminum kuahnya, maka dia akan mendapatkan pahala seperti memerdekakan budak dan menjumput makanan yang kecil-kecil. Kan biasanya kalau sisa makanan itu menyisakan makanan yang kecil-kecil, nah itu diambil, itu sebagai mahar atau ya mas kawinnya untuk menikahi bidadari gitu ya. Tapi ini bukan hadis ya, di sini dikatakan wa yuqalu ya. Tapi di sini referensinya adalah di kitab Al-Qut kada fil Quti, juz 2 halaman 180 di bagian catatan kakinya. Selanjutnya wa ayyashkurallaha ta'ala biqalbihi ala ma at'amahu fa yara at'ama nikmatan minhu. Qala Allah ta'ala a'udzubillahi minasyaitonir rajim qulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillah. Kemudian etika setelah makan selanjutnya adalah seseorang itu hendaknya bersyukur kepada Allah Ta'ala lewat hatinya atas makanan yang sudah diberikan oleh Allah kepadanya ya, sehingga orang tadi itu melihat bahwa makanan tersebut merupakan nikmat dari Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, makanlah kalian semua dari makanan-makanan yang baik yang telah kami rezekikan kepada kalian semua, dan bersyukurlah kalian semua kepada Allah Ta'ala ya. Kemudian wa mahma akala halalan qala alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihatu wa tanzilu al barakatuh Allahumma at'imna thayyiban wastamilna sholihan. Nah, ketika yang dimakan itu jelas halalnya ya, maka orang tadi itu berdoa itu alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihatu wa tanzilu al barakatuh Allahumma at'imna thayyiban wastamilna sholihan. Segala puji hanya milik Allah yang mana dengan kenikmatan dari Allah kebaikan-kebaikan akan menjadi sempurna, kemudian keberkahan-keberkahan akan turun. Ya Allah, berikanlah kami makan makanan yang baik dan pergunakanlah kami untuk berbuat soleh. Itu kalau yang dimakan halal. Wa in akala syubhatan falyaqul alhamdulillahi ala kulli halin Allahumma la taj'alhu quwwatan lana ala maksiatik. Namun jika yang dimakan itu adalah barang syubhat, maka orang tadi itu berdoa segala puji bagi Allah atas segala kondisi. Ya Allah, jangan jadikan makanan yang telah saya makan ini sebagai kekuatan bagi kami untuk bermaksiat kepadamu. Nah, itu etikanya. Wa yaqra'u ba'da ta'ami qul huwallahu ahad wa li ilafi quraisyin. Nah, kemudian setelah makan seseorang tadi itu disunahkan membaca surat Al-Ikhlas serta surat li ilafi quraisy. Dan ini mungkin jarang ya kita amalkan. Kalau kita pengennya kan yang simpel setelah makan ya alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin ya. Dari kecil sampai kita dewasa ya yang kita baca itu aja, nggak ada perkembangan. Tapi dari sini setidaknya kita itu tahu ya, dan semoga ini bisa kita amalkan setelah makan. Itu yang kita baca ini ya, qul huwallahu ahad, kemudian li ilafi quraisyin ya, dan sebagainya. Wala yaqumu 'anil ma'idati hatta turfa'a awalan, dan seseorang itu tidak meninggalkan meja makan sampai turfa'a, sampai meja makanan tersebut itu diangkat dahulu. Maksudnya itu sampai meja makan tadi itu benar-benar habis makanannya ya gitu. Fa in akala ta'amal ghairi falyad'u lahu wa yaqul Allahumma aksir khairahu wa barik lahu fi ma razaqtahu wa yassir lahu ayyaf'ala fihi khairan wa qanni'hu bima a'taitahu waj'alna wa iyyahu minasyakirin. Jika yang dimakan seseorang tadi itu makanan dari orang lain, dia
konteksnya dia dikasih makanan, maka dia berdoa kepada orang tersebut dengan mengatakan, ya Allah, perbanyaklah kebaikan yang engkau berikan kepada dia, kemudian berkailah bagi dia sesuatu yang engkau rezekikan kepadanya, mudahkanlah bagi dia untuk mengerjakan kebaikan, berikanlah dia sifat qanaah atau sifat neriman dengan sesuatu yang engkau berikan kepadanya. Kemudian jadikanlah kami dan dia termasuk hambamu yang bersyukur. Kemudian wa in aftara inda qaumin falyaqul aftara indakumus shaimuna wa akala ta'amakumul abraru wa shallat alaikumul malaikatu. Jika seseorang itu berbuka puasa ya di suatu kaum, maka orang tadi itu berkata, di sisi kalian ada orang berpuasa yang berbuka puasa. Nah, kemudian yang memakan makanan kalian adalah orang yang baik-baik. Nah, sehingga para malaikat itu akan mendoakan kepada kalian. Ya. Kemudian wal yuksir al istighfara wal hazana ala ma akala min syubhatin liyudfi'a bidumu'ihi wa husnihi harron nari allati ta'arradu laha. Nah, kemudian seseorang itu memperbanyak istighfar serta sedih jikalau yang dia makan adalah makanan syubhat. Nah, tujuannya itu apa? Supaya dengan air mata dan sifat sedihnya itu bisa memadamkan panasnya api neraka yang nampak kepada orang tadi, atau yang nampak pada makanan syubhat tadi. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam kullu lahmin nabata min haramin fannaru aula bih. Sebagaimana sabda Nabi SAW, setiap daging yang tumbuh dari makanan haram, maka api neraka itu lebih berhak untuk melahap daging tadi ya. Daging yang tumbuh karena makanan haram. Walaysa man ya'kulu wa yabki kaman ya'kulu wa yallahu. Walaysa man ya'kulu wa yabki kaman ya'kulu wa yalhu ya. Dan tidak sama seseorang itu yang makan makanan syubhat dengan kondisi menangis, tidak sama dengan seseorang yang makan makanan syubhat dalam kondisi tidak menangis atau ya ketawa lah gitu. Jadi beda ya. Jadi itu sebagai bentuk kelemahan kita sebagai seorang manusia, karena mau tidak mau yang kita makan mungkin pada saat itu, mau tidak mau yang kita makan itu adalah benda syubhat, jadi kita terpaksa makan, tapi sebagai bentuk protes kita itu tadi caranya itu dengan menangis dan sedih itu. Wal yakul ida akala labanan Allahumma barik lana fima razaqtana wa zidna minhu. Nah, ketika seseorang itu makan susu, di sini konteksnya itu akala makan ya, tapi kalau konteks kita itu minum ya. Ya udah kita pakai konteks kita. Jika seseorang itu meminum susu, maka doanya Allahumma barik lana fima razaqtana wa zidna minhu. Ya Allah, berkailah kepada kami pada sesuatu yang engkau rezekikan kepada kami, dan tambahkanlah minhu dari rezeki tadi, maksudnya ya susu tadi ya. Jadi kalau susu itu zidna, ya Allah tambah. Wa in akala ghairuhu, namun jika yang dia makan atau yang dia minum itu selain susu, qala, maka orang tadi itu berdoa, Allahumma barik lana fima razaqtana warzuqna khairan minhu. Ya Allah, berkailah kepada kami pada sesuatu yang engkau rezekikan kepada kami, dan berikanlah kami rezeki yang lebih baik daripada makanan selain susu itu tadi. Padalika addu'a mimma khassa bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-labana li umumi nahyihi. Nah, itu merupakan doa yang khusus diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika seseorang itu meminum susu karena banyaknya manfaat yang terkandung pada susu. Nah, itu. Susu sebagai sumber kalsium, vitamin D, fosfor, saya nggak hafal ya nutrisi yang ada pada susu. Tapi jangan terlalu banyak minum susu ya, karena kebanyakan minum susu itu bisa menyebabkan anemia atau kekurangan darah ya, kekurangan darah merah ya.
Kemudian wa yustahabbu akibat ta'ami ayaqula alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa kafana wa awana sayyiduna wa maulana ya kafi min kulli syai'in wa la yakfi minhu syai'. Ini panjang ya. Saya artikan sedikit-sedikit. Nah, ketika selesai makan, seseorang itu dianjurkan untuk berdoa, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kami makan dan telah memberikan kami minum, yang telah mencukupi kami dan memberikan kami tempat berlindung atau memberikan kami tempat tinggal ya. Sayyiduna wa maulana, sayyid kami dan kekasih kami, saya artikan gitu saja ya. Wahai zat yang cukup dari segala sesuatu, atau gampangannya itu wahai zat yang tidak membutuhkan segala sesuatu, namun segala sesuatu itu butuh kepada Dia. At'amta min ju', ya Allah Engkau telah memberikan kami makan dari kelaparan. Wa amanta min khauf, Engkau memberikan kami keamanan dari rasa takut. Falakal hamdu, bagimu segala macam pujian. Awaita min yutmin, Engkau telah memberikan kami tempat berlindung dari yatim ya. Min yutmin, saya juga kurang tahu arti pasti dari yatim itu. Kan yatim kan tidak punya ayah ya. Itu mungkin tidak memiliki tempat berlindung, mungkin seperti itu ya. Wa hadaita min dalalatin, Engkau memberikan kami petunjuk dari kesesatan. Wa aghnaita min ailatin, Engkau telah memberikan kami kecukupan dari sifat melarat atau butuh ya. Falakal hamdu hamdan katsiran daiman thayyiban nafi'an mubarakan fi, bagimu segala macam pujian dengan pujian yang banyak selamanya, yang baik, yang bermanfaat dan penuh berkah. Kama an'amta ahluhu wa mustahikuhu, sebagaimana Engkau adalah zat yang berhak mendapatkan pujian tadi, serta yang ya sama ya, ahluhu ahli yang berhak mendapatkan pujian, dan mustahikuhu yang paling berhak mendapatkan pujian ya. Allahumma at'amtana thayyiban fastakmilna sholihan, ya Allah Engkau telah memberikan kami makan hal-hal yang baik, maka pergunakanlah kami untuk mengerjakan amal soleh. Waj'alhu aunan lana ala ta'atika, ya Allah jadikanlah makanan tersebut sebagai pertolongan bagi kami untuk melaksanakan taat kepadamu. Wa na'udzubika an nasta'ina bihi ala ma'asika, ya Allah dan kami berlindung kepadamu manakala kami meminta bantuan dengan makanan tadi untuk melaksanakan maksiat kepadamu. Nah, itu doa-doa yang dipanjatkan setelah makan. Nah, kemudian wa amma ghuslul yadaini bil usnani, adapun untuk etika mencuci tangan dengan sabun atau dengan antiseptik, pakai fiatuhu, maka caranya begini. Ayyaj'ala al-usnana fi kaffihi al-yusra, seseorang itu meletakkan antiseptik tadi di telapak tangannya yang kiri. Wa yaghsilu al-asabi'a salasa minal yadi al-yumna awalan, kemudian pertama-tama seseorang tadi itu membasuh 3 jari tangan kanannya. Wa yadribu asabi'ahu alal usnani al-yabisi, kemudian seseorang tadi itu meletakkan 3 jarinya tadi di atas antiseptik yang kering. Di sini konteksnya antiseptik kering ya. Kalau antiseptik zaman sekarang kan kebanyakan yang liquid atau cair ya. Itu. Jadi kalau zaman dulu karena berhubung kering, maka ya jari tadi itu dibasahi dulu ya. Kemudian fayam sihu bihi syafatahi, kemudian itu tadi diusap-usap, kemudian seseorang itu mengusap kedua mulutnya dengan antiseptik tadi yang sudah dibasahi ya. Summa yun'imu ghuslal fami bi isba'ihi, kemudian seorang tadi itu melembutkan, membasuh mulutnya dengan jari-jarinya ya. Wayudliku atau wayadlaku, saya lupa ya. Insya Allah wayudliku ya. Kalau misalkan salah mohon dikoreksi. Wayudliku dohiro asnanihi wa batinaha, kemudian seseorang itu menggosok bagian luar serta dalam gigi dengan jari ya. Berarti diusap-usap pakai jari. Ini konteksnya dulu belum ada sikat gigi ya. Tuh. Wal hanaka wal lisana, dan juga dia membasuh langit-langit dan lidahnya. Langit-langit ya, langit-langit kalian tahu kan, langit-langit itu yang bagian paling atas itu. Nah, itu langit-langit, dan mengusap lidahnya dengan antiseptik tadi. Ya, kalau zaman sekarang simpel lah, pakai sikat gigi gitu saja.
Summa yaksilu asabiyahu min dalika bil ma'i. Kemudian dengan air seseorang itu membasuh jari-jarinya dari kegiatan tersebut ya, karena sudah menggosok-gosok mulut, gigi, langit-langit, lidah, otomatis kan baunya nggak enak. Nah, itu dibasuh dengan air. Summa yudliku bibaqiyatil usnani al-yabisi asabi'ahu dhahran wa batnan. Kemudian dengan sisa antiseptik yang masih kering tadi, seseorang itu menggosok jari-jarinya bagian luar dan bagian dalam. Wa yastagni bidzalika an i'adatil usnani ilal fami wa i'adati ghuslihi. Nah, dengan kegiatan tersebut seseorang itu sudah tidak butuh lagi untuk mengulang atau mengambil lagi antiseptik untuk membersihkan mulutnya dan mengulang membasuh mulut. Ya, jadi cukup dengan cara seperti itu. Jadi seperti itu untuk etika yang dilakukan setelah makan, antara etika fisik, yakni dengan membersihkan tangan, mengambil sisa makanan dan lain sebagainya, serta etika moral, yaitu dengan doa-doa atau etika spiritual religius ya, dengan membaca doa-doa tadi. Jadi seperti itu kurang lebihnya, wallahu a'lam bishawab. Semoga ini bermanfaat untuk kalian, dan insya Allah untuk bagian selanjutnya ya, ini adalah etika yang perlu diperhatikan ketika seseorang itu makan bersama orang banyak. Jadi ada etika tambahan selain etika yang kemarin-kemarin, dan insya Allah akan kita bahas insya Allah di pertemuan selanjutnya. Wallahu a'lam bishawab, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.